Ya, Pak Pendeta tadi sedikit disinggung tentang menafsirkan Alkitab. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, bagaimana cara untuk menafsirkan Alkitab itu dengan baik? Misalnya dalam Alkitab ini selalu ada kata-kata yang berlawanan. Misalnya di dalam Roma dikatakan barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sementara di dalam Matius kalau tidak salah Tuhan Yesus bilang bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan diselamatkan. Pak Pendeta, saya ingin sampaikan bahwa terkadang yang membuat kita kurang bersemangat baca Alkitab karena kita tidak mampu untuk mengerti dan menafsirkan dengan baik. Kitab Kejadian saja misalnya ditulis dari 1500 sebelum Masehi. Kalau 1500 sebelum Masehi, dari Masehi, tahun Masehi sampai kita ini sudah 2000, berarti 1000, itu kira-kira 3500 sampai 3600 tahun yang lalu. Teks 3600 tahun yang lalu kalau kita paham sekarang ada banyak hal kita tidak bisa paham. Ditulis bukan zaman kita. Kedua, ditulis bukan dalam kebudayaan kita. Itu budayanya orang lain. Maka ada banyak hal yang terkait budaya yang kita tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru ini terkait ayat Alkitab. Bahwa di ayat Alkitab ini sangat banyak sekali ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, itu saling bertentangan. Kemudian pengakuan dari jemaatnya, karena ini kami jadinya malas membaca ayat Alkitab ini. Ini pengakuan yang sangat jujur. Kemudian jawaban dari pendetanya di mana Pendeta Ezra Soru ini mengatakan Alkitab itu bukan ditulis pada zaman kita, bukan ditulis dalam bahasa kita, bukan ditulis dalam kebudayaan kita, sehingga ayatnya ini bertentangan. Apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran itu bukan ditulis pada zaman kita, bukan ditulis dalam bahasa kita, bukan ditulis dalam kebudayaan kita. Tapi kan ayat Al-Quran itu tidak pernah bertentangan. Bahkan ayat Al-Quran itu cocok dengan sains, teknologi, embriologi, tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita membahas ayat Alkitab, sangat banyak sekali ayat Alkitab ini yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ayat Alkitab ini antara ayatnya itu bertentangan juga. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Ya, Pak Pendeta tadi sedikit disinggung tentang menafsirkan Alkitab. Saya ingin bertanya Pak Pendeta, bagaimana cara untuk menafsirkan Alkitab itu dengan baik? Misalnya dalam Alkitab ini selalu ada kata-kata yang berlawanan. Misalnya di dalam Roma dikatakan barang siapa memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Sementara di dalam Matius kalau tidak salah Tuhan Yesus bilang bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang akan diselamatkan. Pak Pendeta, saya ingin sampaikan bahwa terkadang yang membuat kita kurang bersemangat baca Alkitab karena kita tidak mampu untuk mengerti dan menafsirkan dengan baik. Untuk itu saya memohon Pak Pendeta Ezra, apa tips untuk kita dapat mengerti menafsirkan Alkitab itu dengan baik dan benar? Terima kasih. Begini, memang kita butuh penafsiran. Kenapa? Pertama, Alkitab ditulis bukan zaman kita. Itu zaman dulu. Kitab Kejadian saja misalnya ditulis dari 1500 sebelum Masehi. Kalau 1500 sebelum Masehi, dari Masehi, tahun Masehi sampai kita ini sudah 2000, berarti 1000, itu kira-kira 3500 sampai 3600 tahun yang lalu. Teks 3600 tahun yang lalu kalau kita paham sekarang ada banyak hal kita tidak bisa paham. Ditulis bukan zaman kita. Kedua, ditulis bukan dalam kebudayaan kita. Itu budayanya orang lain. Kita tahan sejenak penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru ini. Jadi Bapak Pendeta Ezra Soru ini mengatakan kenapa ayat Alkitab itu bertentangan, karena ditulis bukan pada zaman kita, bukan dalam bahasa kita, bukan dalam kebudayaan kita, sehingga ayatnya bertentangan. Apakah teman-teman di sini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ezra Soru? Jadi bukan kita mau membandingkan antara ayat Al-Quran dengan Alkitab. Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu. Ditulis dalam bahasa Arab, ditulis juga dalam kebudayaan Arab. Tapi kan Al-Quran ini tidak pernah bertentangan antara ayatnya, tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Quran itu sepakat dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Jadi kitab suci itu diturunkan menjadi pedoman hidup manusia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Bahasa, gap bahasa. Karena itu penafsiran jelas dibutuhkan. Nah, memang untuk bisa belajar menafsir itu juga tidak mudah. Karena menafsir cerita Alkitab beda dengan menafsir nubuatan. Menafsir nubuatan beda dengan menafsir perumpamaan. Menafsir perumpamaan beda dengan menafsir puisi.
Menafsir puisi beda dengan menafsir misalnya alegori dan lain sebagainya. Maka memang itu perlu studi khusus. Bagi para pengkhotbah dan majelis menurut saya harus ada hermeneutika standar yang dipakai. Tapi satu prinsipnya begini. Jangan menafsirkan satu ayat terlepas dari konteks. Konteks itu apa? Konteks itu adalah ayat sebelumnya dan sesudahnya. Saya beri contoh saja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Amin. Kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, akan ditambahkan padamu. Berapa banyak yang ditambahkan? Berapa? Semuanya. Semuanya. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, semuanya ditambahkan. Tuhan akan tambahkan rumah, Tuhan tambahkan mobil, Tuhan tambah villa, Tuhan tambahkan helikopter, Tuhan tambahkan ini sampai kita kaya raya. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Pendeta Isra Suruh ini. Jadi kalau kita dengarkan sampai selesai juga penjelasannya tetap seperti itu. Jadi kepada teman-teman di sini pertanyaannya adalah kenapa ayat Alkitab ini sangat banyak sekali bertentangan sehingga kami ini malas untuk membacanya karena kami ini sangat susah untuk menafsirkannya. Jadi di sini kitab suci itu diturunkan untuk menjadi pedoman hidup manusia. Yang menurunkan kitab suci ini adalah yang maha kuasa, yang maha segalanya, yang maha menciptakan. Mana mungkin Tuhan itu memberikan kitab suci itu saling bertentangan. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan kitab suci itu saling bertentangan. Karena itu menjadi pedoman hidup manusia. Seperti Al-Quran, itu tuntunan hidup bagi semua umat manusia. Bukan hanya orang Islam, tapi bagi semua umat manusia di alam muka bumi ini. Tapi kalau Alkitab itu hanya diturunkan untuk kaum Bani Israel, seperti yang dikatakan Yesus di dalam ayat Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh alam semesta ini. Jadi kalau dikatakan kitab suci itu ada bertentangan, itu bukan kitab suci namanya. Karena kitab suci itu tidak pernah bertentangan antara ayatnya dengan ilmu pengetahuan. Tapi kalau ayatnya bertentangan, kita mulai berpikir, ini kok Tuhan yang ngasih untuk pedoman hidup manusia, kok ayatnya bisa bertentangan? Bagaimana caranya? Dia maha tinggi, dia maha segalanya, dia maha menciptakan. Masa dia nggak tahu bagaimana cara menciptakannya? Masa dia nggak tahu bagaimana cara menyusunnya? Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu. Dari dulu sampai sekarang ini tidak pernah ada perubahan dalam Al-Quran ini. Tapi kalau Pak Pendeta ini seandainya mengatakan bahwa itu salah salin, itu nggak masuk akal. Ini kitab suci, seharusnya dijaga oleh Tuhan. Seperti Al-Quran, itu sudah diturunkan 1400 tahun yang lalu. Tapi dari dulu sampai sekarang ini tidak ada pernah perubahan pada Al-Quran. Ayatnya itu tetap 6666 ayat. Ayatnya tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahkan. Kemudian hukum di dalam Islam, yang haram itu tidak boleh kau halalkan, yang halal tidak boleh kau haramkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ayatnya dirubah-rubah, diganti-ganti, itu bukan namanya kitab suci, karena itu sudah menjadi campur tangan manusia. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.